Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Bagir Alidrus dalam program yang luar biasa dan spektakuler pastinya. Tentu saja dalam program Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Di dalam Sehat Negeriku ini mungkin sebagian pemirsa banyak yang belum mengetahui tentang program ini. Dan di sini kita akan membahas beberapa masalah-masalah serta tema-tema dari bidang kesehatan di dunia kesehatan. Baiklah pemirsa, mungkin pada Ramadan kali ini kita cenderung imun kita menurun serta energi kita pun menurun. Tapi jangan takut pemirsa yang di rumah. Di sini kita akan membahas serta mengupas tuntas masalah-masalah tentang bagaimana cara menata pola hidup yang benar dan sehat dari segi pandang kesehatan. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya kedatangan seorang dokter muda, tentunya yang memiliki ilmu yang luar biasa pastinya pemirsa. Beliau mendapatkan titel kedokteran di Universitas Undip Semarang. Langsung saja nih kita panggil tamu spesial kita yang luar biasa pastinya. Pasti pemirsa di rumah menunggu siapakah sosok dokter muda itu. Langsung kita panggil saja Dr. Mustafa Al-Habsyi. Selamat sore. Selamat malam dokter. Sehat ya? Sehat. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa. Kelihatan dokter pada minggu pertama bulan puasa ini telah kelihatan segar dan bersemangat sekali dokter. Nanti kita bahas rahasianya. Pemirsa di rumah, makanya pantengin terus channel kita ini. Kita akan mengetahui bagaimana metode segar dan bersemangat dalam berpuasa dokter. Betul sekali, nanti kita akan bahas. Nanti kita bahas. Tapi dokter, kita harus duduk dulu, kita santai dulu. Ada beberapa masalah yang Bagir pengen kasih tahu ke dokter. Oke, boleh. Boleh dokter. Silakan. Alhamdulillah. Ya, waduh, ini pada puasa minggu pertama ini kita terlihat lebih cenderung menurun ya dokter ya, dari segi imun, energi ya. Ya pastilah, kalau kita kan ini istilahnya minggu-minggu penyesuaian ya, minggu pertama ya. Jadi kita harus, tubuh ini mulai menyesuaikan dengan pola kita saat Ramadan. Jadi memang kita harus lebih, bagaimana cara menjaganya itu nanti kita akan sekarang bahas. Oh seperti itu dokter ya. Baiklah dokter, ada beberapa pertanyaan dokter. Terus juga di luar orang-orang di luar sana cenderung mereka kebingungan serta bertanya-tanya dokter, bagaimana menata pola hidup yang benar dan sehat dari segi pandang kesehatan dokter. Menurut dokter bagaimana cara kita menata hidup yang benar dan sehat? Oke, ini kita juga bahas di saat Ramadan ini kan. Iya mungkin. Kita ketika awal kita harus ketika tidak bulan Ramadan, kita itu bisa makan paling tidak 3 kali sehari. Tapi ketika bulan Ramadan ini kita berubah pola makan kita menjadi 2 kali sehari. Ketika sahur dan ketika buka. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika bulan Ramadan ini? Kita tetap harus memakan dengan pola makan yang sehat dan benar. Yang pertama, kita harus buka dan harus sahur. Nggak boleh kita ketiduran, setelah itu nggak sahur, terus habis itu maksain, itu kan juga nggak bagus. Itu bahaya bagi tubuh ya dokter. Bahaya juga buat tubuh. Jadi kita di sini ketika sahur pun kita juga harus makan 4 sehat 5 sempurna. Baik buka pun juga seperti itu. 4 sehat 5 sempurna dokter. Ya, berarti di sana ada sayur, ada lauk, terus habis gitu ada makanan tambahan, ada nasi di sana, karbohidrat dan lain-lain, dan buah-buahan pastinya. Jadi di situ kita tetap harus menjaga pola hidup sehat kita supaya apa? Ketika bulan Ramadan ini kita bisa melewati bulan Ramadan 1 bulan dengan hikmat dan khusyuk dan lengkap 1 bulan. Gitu dokter ya. Tapi terkadang dokter ya, apalagi di saat berbuka puasa ini banyak di kalangan anak-anak muda zaman sekarang dokter, itu berbuka puasa dijadikan sebagai ajang balas dendam dokter. Nah, ini dijadikan sebagai ajang balas dendam untuk mengganti makan siang atau makan sorenya dokter. Itu bagaimana buat kesehatan dokter? Oke, kita di bulan Ramadan memang kita makan 2 kali sehari ya, ketika pada sahur dan ketika buka. Bukan jadi malah ketika makan siangnya itu dirapel di ketika buka, bukan. Jadi akhirnya mereka yang salah itu, khususnya anak muda nih ya,
ketika mereka puasa Ramadan 12 jam 13 jam nggak makan, waktu buka puasa mereka rapel, istilahnya double. Disatuin dokter ya. Banyak, terus habis gitu makannya banyak. Nah ini hal yang salah, nggak boleh sebenarnya makan terlalu banyak ketika di buka puasa. Oh, mungkin itu karena sebagian besar dok ya, itu karena faktor orang tua juga dokter. Orang tua menyediakan hidangan-hidangan itu yang luar biasa. Kayak Bagir aja dok, itu orang tua Bagir kalau nyediain buka puasa dok, itu ada sambosa, ada spaghetti, ada segala macam. Itu yang membuat kita itu tergiur untuk memakan itu semua dok. Nah ini memang kita harus butuh kerjasama ya, antara kita yang menjaga nafsu kita untuk makan banyak, dan juga orang tua kita juga harus memanage. Jangan terlalu hidangan terlalu banyak. Karena apa? Ketika hidangan terlalu banyak, kita akan cenderung makan banyak. Nah, disinilah kita peran serta orang tua juga sangat dibutuhkan di sini supaya apa? Bisa mengontrol makanan kita. Ya itu tadi yang saya jelaskan. Jadi jangan sampai ini jadi ajang balas dendam, karena itu juga nggak bagus juga buat kesehatan. Ketika kita makan, ketika buka puasa harus makan banyak sekali, itu nggak bagus. Oh seperti itu dokter. Itu terkadang juga dokter, apakah buka puasa itu bagi yang pernah baca di beberapa mungkin magolat-magolat ulama, itu kalau kita berbuka puasa itu dianjurkan sunnah Rasul itu dengan makanan yang manis-manis dokter. Itu apakah dari segi pandang kesehatan bagus juga dokter? Ya, ini memang dari sunnah Rasul, istilah kita harus berbuka dengan yang manis. Hal ini yang subhanallah itu sudah diungkapkan Nabi sekitar ribuan tahun yang lalu. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwa di sana ternyata ada rahasianya Bagir. Oh ada rahasianya dong? Ada rahasianya, jadi kita di sini kita puasa itu sekitar 12 jam 13 jam itu kita akan menggunakan energi kita. Pertama, energi kita yang kita pakai adalah dari glukosa atau dari gula. Setelah itu, setelah 6 sampai 8 jam ketika gula itu habis, kita akan menggunakan energi dari lemak. Nah, makanya ketika bulan puasa, khususnya buka puasa, dianjurkan untuk makan yang manis-manis dulu atau minum yang manis dulu. Contohnya waktu yang disunahkan Nabi adalah kurma. Kurma dokter. Karena apa? Ketika kurma kita makan, glukosa masuk ke tubuh kita dan akan menggantikan energi kita supaya bisa dicerna oleh tubuh kita menjadi energi dan membuat kita khusyuk dalam beribadah. Oh begitu. Berarti subhanallah dokter ya. Rasulullah memandang kita itu dari segi syariatnya, begitu juga dari segi kesehatannya. Beliau memantau langsung bagaimana umat-umatnya kesehatannya dengan bagus dan benar dokter ya. Betul sekali. Subhanallah memang Rasulullah di sini banyak ya kebiasaan-kebiasaan dan sifatnya Rasulullah yang kalau kita pelajari sekarang ternyata beliau itu mengamalkan sesuatu yang ketika kita cari tahu sekarang manfaatnya sangat banyak sekali. Luar biasa buat tubuh kita. Salah satunya yang tadi ini kita berbuka puasa itu dengan yang manis itu sangat luar biasa sekali dampaknya buat tubuh kita. Oh seperti itu dok. Tapi nih dok ya, banyak di teman-teman kalangan teman Bagir dok, apalagi Bagir juga sendiri dok. Ya. Bagir itu keseringan berbuka puasa itu dengan gorengan dok. Itu kira-kira gorengan itu dampak kesehatannya bagi diri kita tuh bagus apa tidak dok? Nah kalau kita berbicara tentang masalah makan gorengan, sebenarnya untuk buka puasa memang sudah disarankan untuk makan yang manis-manis dulu. Setelah itu kalau misalkan Bagir kepingin makan gorengan, jangan langsung makan gorengan karena di sini gorengan itu mengandung lemak dan rata-rata ketika kita bilang gorengan nih atau apalagi gorengan yang beli di luar itu mengandung lemak jahat Bagir. Oh, itu nggak bagus karena apa? Kita lagi membutuhkan glukosa yang cepat untuk diolah menjadi energi, bukan lemak. Tapi kan lemak adalah cadangannya. Nah kita ketika buka puasa ya harusnya makan berbuka dengan yang manis dulu. Nah sekarang saya tanya sama Bagir, kalau misalkan buka puasa langsung makan full atau gimana Bagir? Sebenarnya Bagir dok kalau buka puasa dok itu kadang-kadang suka karena orang tua sediain gitu dok ya. Di situ ada macam gorengan, ada sambosa, ada kroket. Itu ya mau nggak mau dok ya. Jadi Bagir makan aja gitu dok. Terus makan menu besarnya langsung juga Bagir? Ya Bagir sikat juga dok. Itu kira-kira bagi tubuh gimana dok? Nah ini nggak bagus juga. Jadi Bagir di sini kita ikuti sunnah Nabi aja. Jadi kita di sini tetap
takjil dulu Pak Gir. Jadi kita batalkan puasa kita dulu dengan kurma, setelah itu kita minum yang manis, minum air putih. Urutannya sih terserah, yang penting itu tadi ada yang manis dan juga ada air putih. Setelah itu kita akan melakukan ibadah dulu, sholat maghrib dulu. Supaya apa? Sholat maghribnya biar usul. khusyuk. Nah sekarang Pak Gir kalau misalkan sholat dalam keadaan kenyang gimana? Iya sih dok, itu membuat kita sholat raweh, sholat maghrib jadi tidak khusyuk dok. Betul sekali. Jadi di sini supaya kita khusyuk dalam beribadah kita, Ramadan ini yang kita cari bukan hanya puasanya saja, kita juga mencari ibadah-ibadah yang lain juga. Karena amalan di situ dilipat gandakan. Iya. Jadi jangan sampai ibadah kita nggak maksimal gara-gara puasa Ramadan seperti itu. Oh, jadi kita harus tetap jaga kesehatan di dalam bulan Ramadan ini dok. Betul sekali. Seperti itu dok. Cuma dok, Bagir mau nanya lagi nih dok. Ya. Tentang gorengan. Apakah gorengan itu dok? Banyakan orang sih setelah makan gorengan itu bikin tenggorokan tuh sakit. Itu apakah ada bahaya-bahaya tersendiri dari gorengan? Nah, ini juga sering halnya ya, orang tanpa minum air putih dulu, tanpa minum air yang manis-manis dulu, atau yang makan kurma dulu, mereka langsung makan gorengan. Nah di situ kan ketika kerongkongan ini masih kering Mbak Gir. Jadi ketika tenggorokan ini masih kering, terus Bagir langsung makan gorengan, dia akan memicu juga, dia akan gatal, terus setelah itu menjadi batuk. Banyak pasien-pasien yang datang ke saya juga ketika bulan Ramadan mengeluhkan batuk karena apa? Sudah makan gorengan, terus minum esnya, es yang di luar, sudah cocok. Setelah itu radang tenggorokan. Oh, ini kalau misalnya mendengar dokter nih tentang es nih dok, banyak dari kalangan milenial zaman sekarang dok, itu juga teman-teman Bagir juga maksudnya itu berbuka puasa dok dengan soda-soda dok, dengan minuman-minuman yang bersoda. Itu kira-kira ada dampak negatifnya nggak sih dok dari minuman-minuman soda seperti itu? Ya, jadi kalau misalkan kita minum soda, kita nggak bagus juga untuk kesehatan ketika buka puasa. Karena apa? Dok, tahan dulu dok. Ini semakin menarik perbincangan kita untuk membahas soda ini. Mungkin pemirsa ya di rumah sudah tidak sabar. Apakah soda itu berdampak negatif bagi kita, apalagi di dalam keadaan berpuasa ini? Makanya kita tahan dulu dok. Makanya pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tetap selalu tonton Sehat Negeriku. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.